Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello my students, I hope all of you are in good health and happiness. Amin. Are you ready to learn today? Inshallah. Okay, we start learning activities today by saying ta'awud and basmalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. And then make dua. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. May Allah always protect and bless us. Amin, amin ya rabbal alamin. Pada hari ini, kita akan belajar tema 1, muatan pembelajaran ilmu pengetahuan sosial, tentang letak geografis dan astronomis Indonesia, serta pengaruhnya terhadap kehidupan masyarakat atau penduduknya. Akan sangat baik bila sebelumnya kita mengingat firman Allah berikut ini. Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka. Quran Surat Ali Imran ayat 191. Ayat ini mengingatkan kita semua agar menjadi orang yang senantiasa mensyukuri apa yang telah ditetapkan Allah bagi kita. Karena Allah menciptakan semuanya ada manfaatnya, tidaklah sia-sia. Kalian tentu pernah melihat atau menonton pemandangan alam, seperti gunung atau pegunungan, pantai, air terjun. Nah, itu adalah kenampakan alam atau kenampakan alami. Apa itu kenampakan alam atau kenampakan alami? Kenampakan alam atau kenampakan alami adalah segala sesuatu yang terbentuk secara alami. Seperti yang dilihat di dalam gambar, ada pegunungan, ada pantai. Ya, semuanya terbentuk secara alami. Nah, sementara itu, pernahkah kalian berkunjung atau melihat bendungan atau waduk, kebun binatang, sawah, atau perumahan penduduk? Nah, itu adalah contoh kenampakan buatan. Ya, kenampakan buatan adalah segala sesuatu yang ada di alam dan terbentuk dengan campur tangan manusia. Ya, contohnya di sini kalian bisa lihat ini bendungan dan ini kebun binatang. Jadi semuanya ini baik bendungan maupun kebun binatang ya ada di alam namun terbentuk dengan campur tangan manusia. Inilah peta negara kita tercinta Indonesia. Dari peta ini kita bisa melihat Indonesia merupakan negara kepulauan karena terdiri dari banyak pulau. Jumlah pulaunya 17.491 pulau. Provinsi yang memiliki pulau paling banyak adalah Kepulauan Riau dengan 2.408 pulau. Namun, hanya sekitar 6.000 pulau yang dihuni oleh manusia. 5 pulau terbesarnya adalah Kalimantan, Sumatera, Papua, Sulawesi, dan Jawa. Nah, dari peta Indonesia yang telah kita lihat tadi, sudah jelas bagi kita mengapa Indonesia disebut sebagai negara kepulauan. Karena Indonesia terdiri dari banyak pulau. Indonesia juga disebut sebagai negara maritim karena sebagian besar wilayahnya adalah perairan, sehingga banyak penduduknya yang bermata pencaharian sebagai nelayan. Indonesia juga disebut sebagai negara agraris karena banyak penduduknya
yang bermata pencaharian sebagai petani. Sekarang kita belajar mengenai letak geografis Indonesia yuk. Apa yang dimaksud dengan letak geografis itu? Yang dimaksud dengan letak geografis adalah letak suatu daerah dilihat dari kenyataannya di bumi atau posisi daerah itu pada bola bumi dibandingkan dengan posisi daerah lainnya. Nah, ini peta yang bisa menunjukkan letak geografis negara Indonesia. Mari kita perhatikan peta yang ada di slide ini. Terlihat bahwa Indonesia terletak di antara dua benua, benua Asia dan benua Australia. Indonesia juga terletak di antara dua samudra, Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Di samping letak geografis, ada pula letak astronomis Indonesia. Apa itu letak astronomis? Yang dimaksud letak astronomis adalah letak suatu tempat berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Letak astronomis Indonesia ada di 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan, 95 derajat bujur timur sampai 141 bujur timur. Tentunya letak geografis tadi serta letak astronomis Indonesia yang tadi telah kita ketahui tentunya membawa pengaruh. Apa saja pengaruhnya? Yang pertama adalah Indonesia memiliki iklim tropis dengan 2 musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Salah satu ciri iklim tropis adalah perbedaan suhu antara 2 musim tersebut tidak terlalu jauh dan lama siang dan malam hampir sama, baik di musim kemarau maupun di musim hujan. Lama siangnya 12 jam dan lama malamnya juga 12 jam. Ya. Yang kedua adalah menjadi jalur perdagangan yang ramai. Ya. Karena letak Indonesia yang ada di antara 2 benua dan 2 samudra. Pengaruh selanjutnya yang ketiga adalah keberagaman budaya, agama, bahasa, adat istiadat, dan lain-lainnya. Karena Indonesia terdiri dari berbagai pulau dan menjadi jalur perdagangan dunia, dilewati oleh jalur perdagangan dunia, maka banyak pedagang dari berbagai negara yang membawa pengaruh terhadap tempat atau pulau yang disinggahi atau ditempatinya. Dari peta ini kita lihat bahwa setiap daerah memiliki pakaian adat yang berbeda. Begitu juga bahasa, adat istiadat yang beragam pula. Pengaruh lainnya adalah beragamnya flora dan fauna yang ada di Indonesia. Ada hewan yang hanya bisa hidup di pulau tertentu, sementara di pulau yang lain hewan tersebut tidak bisa hidup. Begitu pula tumbuhan, seperti burung cendrawasih itu adanya di Papua. Di Jawa tidak ada burung cendrawasih. Ya, seperti itu. Nah, sekarang mudah-mudahan kalian sudah paham tentang letak geografis dan letak astronomis negara kita Indonesia.
beserta pengaruhnya, termasuk juga tadi kita sudah belajar tentang kenampakan alam atau alami dan kenampakan buatan. Nah, sekarang tugas pembelajaran kali ini sebagai penilaian psikomotor adalah kalian membuat peta dari salah satu 5 pulau terbesar di Indonesia. Boleh kalian pilih 5 pulau terbesarnya apa? Ya, Kalimantan, Sumatera, Papua, Sulawesi, atau Jawa. Pilih salah satu dari pulau tersebut dengan cara menjiplaknya dari buku paket atau dari peta yang ada. Ya, sudah tahu menjiplak? Ya, peta yang ada, lalu kemudian di atasnya disimpan kertas yang lebih tipis sehingga bisa terlihat. Lalu kalian mengikuti, ya. Tuh. Insya Allah kalian bisa melaksanakannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai di sini pembelajaran kita kali ini. Thanks for your attention. Don't forget to pray 5 times. Stay safe, keep healthy, and always help your parents. Cheer up, student. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.